Kalau awalnya dulu sih saya itu hobinya ayam. Oh, Ya, serius? ya ayam. Tapi kan banyak dari saudara ayah saya yang mainan ayam. Makanya saya dikasih saran sama ayah saya kalau bisa ganti hobi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WBV Lover mengudara kembali bersama saya Rohim Said di channel YouTube Warta Bumi Pantura atau WBB Media. Dimana pada hari ini saya selaku Cimanis tanpa gula di Gajah Tampak Roto berada di kandang atau markas besarnya Triple 77 Magelang. Chase the light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers, standing in the shade. Benar, ada berapa kandang titik Mas Riko? Sebenarnya kalau total semuanya itu pertama ada kandang, ada tambahan yang lain disebut itu ada kandangnya Mas Utik, ada kandangnya Mas Paket dan Mas Pri, sama yang satu ada kandangnya Irfan Simbah. Oh, ya, berarti 6 ya? Ya, tapi untuk dipusatkan untuk player itu di kandangnya Mas Dani. Mas Dani ya, untuk playernya yang inti di situ. Oh, berarti khusus saya tahu nih alasannya kenapa ditaruh di kandang Mas Dani, agar settingannya satu pintu ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Satu komando. Jadi burung-burung paling dekat kandang saya. Nah, paling dekat ya. Jadi lebih mudah. Mbah Manut selaku penasehat juga selaku sesepuh di Triple 7 ini mudah untuk mengkoordinasi ya Mbak ya. Karena dekat. Kalau awalnya dulu sih saya itu hobinya ayam. Oh, ya, serius? Ya ayam. Tapi kan banyak dari saudara ayah saya yang mainan ayam. Makanya saya dikasih saran sama ayah saya kalau bisa ganti hobi. Oh, ya. Malah justru dari ayah Mas Riko sendiri menyarankan untuk ganti hobi. Ya, akhirnya saya suka itu merpati. Saya beli merpati kok sama ayah saya justru diambilin dari burung-burung panggung. Ah, serius Mas? Iya. Diambilin dari ayah. Makanya mulai dari itu ya mulai suka merpati itu awalnya. Sementara notabene-nya bahwa burung-burung panggung itu rata-rata merpati kolong tinggi. Bukan merpati tinggi ya? Iya, burung tinggi. Ya. Terkenal, kita kan tahu ya, Kota Magelang dengan kota muntilannya itu terkenal legenda merpati tinggi. Jadi ini basicnya berasal dari merpati tinggian Mas. Kalau dulu awal main iya Mas, tapi mulai bergesernya yang ngikutin waktu zaman lah ya, yang bergesernya seiring waktu. Ya itu udah beda lagi. Sekarang keras-kerasan hasil ternakan sama-sama lah. Ya, dari 77. Ada kolaborasi ya? Ya, dengan kawan-kawan baik dengan Mbah Manut, Mas Dani,
dan kawan yang lain ya yang tadi disebutkan oleh Mas Riko, mohon maaf saya belum hafal betul nih ya. Nah, sementara yang dipertahankan di kandang Mas Riko secara pribadi itu ada 6 nih sepertinya ya. Tadi di awal video sudah kita tunjukkan. Di antaranya ada bapaknya ini yang pertama Bapak Napoleon. Ini. Ya, terus yang di bawah. Terus ini ada nganu biang keroknya ini. Biang kerok. Jana Badra. Oh, Jana Badra. Nah, terus di bawahnya ini ada Berantas. Berantas. Di atas sebelah sini itu ada kakak kandungnya Jana Badra namanya Pancaroba. Pancaroba. Terus yang di bawah nomor 2 itu belum tanpa kasih nama. Dulu udah dilatih tapi burungnya sangat oversize dan lama baru ketemu ini. Betul ya. Dulu pernah ngeluarin yang namanya Bulldog. Bulldog ya, ini yang berarti nomor urut 2 dari sisi kiri ya. Betul ya. Dan yang terakhir ini yang cacat ini yang itu yang dikasih nama Semplo. Nah, dari 6 ini mana yang paling banyak mengeluarkan juara Mas Riko? Alhamdulillah rata-rata dari semua indukan ini udah ngeluarin juara semua, Mas. Wah, ini pemirsa peternak muda didukung oleh orang-orang berpengalaman seperti Mbah Manut, disupport oleh seperti Mas Dani ya, jago setting sepertinya beliau ya. Jago setting, dan didukung dengan nih kawan kita lagi, Mas Gagah. Apa kata-kata hari ini? Manis tanpa gula. Oh kan, yes, nggak salah. Mereka bergabung menjadi tim yang sejatinya punya karakter berbeda tapi punya kemampuan di sisi tempatnya masing-masing. Artinya Pak, memanfaatkan kelebihan dan tugasnya masing-masing. Dan ketika saya sebenarnya gini Mas Riko, saya pikir itu kandangnya satu. Ternyata di Magelang unik ya, unik ya. Jadi ada Triple 77, saya pikir kandangnya satu gitu loh awalnya. Ternyata terpisah, punya tugas masing-masing. Ada yang khusus kayak Mbah Manut, ada ternak dan lain-lain banyak seperti tadi ya, ikan muda-muda. Sementara di sini khusus hanya indukan semua. Dan di kandang Mas Dani player semua. Dan ada videonya ya di link yang lain, video lain yang kita menunjukkan di kandang Mas Dani itu player semua. Yang itu satu nebusnya mahal. Kita boleh bahas ya Mas, riwayatnya sampai terjadi untuk mengambil burung sendiri itu semahal itu. Artinya mohon maaf nih ya, bisa diceritakan apa atau bentuknya privasi atau menjaga ya namanya hati orang kan lain-lainnya. Itu kenapa sampai nebusnya mahal itu, riwayatnya gimana riwayatnya? Ya itu memang ya burung itu memang dari kecil udah saya bilang kalau manggil dia itu anak mas. Anak kecil mas. Ya burung itu riwayatnya dulu itu waktu mau dilatih saya bilang sama teman-teman sama Mas Dani, burung ini miliknya ibunya Mas Dani sama ibu saya. Ya jadi dulu banyak orang yang mau ibaratnya mau pindah kandang tapi saya nggak boleh soalnya itu burung ibu saya sama ibunya Mas Dani. Iya, akadkan ya. Iya, betul. Tapi burung itu hilang pada tanggal 1 November, tepatnya itu pada Minggu Legi. Itu hilang setelah usai duhur itu. Ya, dan ketemu lagi itu selang waktu 1 tahun lebih 3 bulan itu. Ya, prosesnya panjang. Iya, lama sekali. Lu awal ketemu gimana? Mas itu kok bisa tahu itu burungnya? Awalnya gimana, Mas? Itu kan saya waktu itu lomba di Jogja, sedangkan teman-teman yang lain lomba di Lapak Bolosewu itu. Burung itu udah dibawa, tapi nggak pada tahu. Akhirnya lombanya yang NMAX, saya berangkat, burung itu lagi mau dimasukkan kurungan. Saya ngelihat, oh ini burung saya yang dulu hilang. Iya. Ya akhirnya saya coba komunikasi ya? Komunikasi. Ngomong ya, alhamdulillah yang nemu juga baik bisa. Baik. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, bisa sama-sama saling mengerti lah. Koordinasi ya. Betul. Nah, dan sejarah juga Mas Riko tidak serta-merta karena itu merasa burung sendiri tidak main ambil ya. Iya. Dirunut sampean waktu ngambil ini gimana, maksudnya belinya berapa dan seterusnya akhirnya secara global ya Mas. Iya betul. Betul ya Mas. Betul. Wah, luar biasa. Nah. Ini si apa tadi Mas? Aduh masih belum Napoleon. Mas. Kalau dulu waktu muda namanya anak Mas ya. Loswat. Loswat. Ya.
Tapi saya sering manggilnya kalau di kandang Ya, itu anak anak mas. Ya, karena dulu memang yang paling dulu sampai hati ya boleh dibilang itu Jana Badra dan kawan-kawan. Dalam kesiapan untuk si Napoleon ini nih ke depan, itu proses mengalami, mohon maaf nih mas, burung kan hilang ketemu di tangan orang kerja, ada proses adaptasi nggak mas? Itu Perlu proses. adaptasi maksudnya? Iya, itu adaptasinya lama sekali mas. Awalnya itu burung itu di bawah itu burungnya sulit giring. Ya, soalnya di tempatnya yang sebelumnya saya dapat kabar itu burung itu sering ketinggalan. Padahal turun waktu muda enggak. Nah, akhirnya coba diganti pasangan, dikembalikan waktu muda dulu. Burung itu mulai ngikut, manut, mulai nurut lah. Tapi awal-awalnya itu burung itu sampai sekarang bulunya itu masih, kalau orang sini bilang masih gimana itu, keluar gitu loh, belum kencang. Belum cispek lah ya. Akhirnya giringan pertama itu dikeluarin, burung itu jebol patek, turun patek di line bawah tapi di luarnya. Setelah itu giringan keduanya kemarin saya dapat info, terus nggak saya lanjutin lomba, saya yang keber lah. Baru kemarin settingan baru itu, alhamdulillah kemarin kok. Sampai babak berapa kemarin mas? Itu sampai babak berapa ya? Itu sekitar 5 pak? 17-an mungkin. 17 Iya, berarti babak 7 ya? Iya mas. Babak 7 itu. Jadi si Napoleon ini saat ini menjadi salah satu tandem yang diharapkan ke depan bisa mengangkat nama baik dengan perolehan prestasi yang banyak dari tim Triple 7 ya? Iya. Berarti ada kemungkinan ke depan, ini kan agenda P3MKB ke depan kan makin hot nih. Ada kemungkinan nggak nanti si Napoleon main? Ya insya Allah untuk kalau nanti burungnya on fire juga di lain situ kan saya juga masih pendidikan. Kalau di pendidikannya itu ada waktu luang, insya Allah siap gas. Sejatinya kan memang dari tim Triple 7 itu memang bekerja sama ya. Iya. Artinya berkolaborasi. Tapi di joki inti paling depan itu sebenarnya siapa aja mas? Selain Mas Riko? Kalau aslinya itu yang jongki lini depan itu aslinya Mas Dani. Ya, tapi Mas Dani itu semenjak dulu pernah kecelakaan, jadi matanya itu kalau lihat burung jauh itu jarang, susah kelihatan. Lihatnya ada kendala di situ ya? Iya, kendala itu. Sama yang itu Mas Dani itu pengen kita itu kalau bisa satu tim itu multi talent. Dan alhamdulillah semua kru 77 itu yang pernah jongki semua alhamdulillah pernah mempodiumkan merpati semuanya. Iya mas? Iya semuanya. Luar biasa. Nah, tapi mulai dari lomba kecil-kecilan, tapi udah pernah podium semuanya. Nah, luar biasa. Oke nih, kita jangan sampai menyita artinya menyia-nyiakan waktu ya, dimana kebetulan kita saat ini berada bersama seseorang sesepuh legenda merpati Muntilan, Mbah Manut tentunya. Mas Riko, saya ngobrol sama Mbah Manut sebentar ya. Silahkan. Siap. Mbah, mohon maaf ya Mbak ya. Mbah Manut, sejatinya Mbah Manut itu, mohon maaf nih, kita tarik back dah ke belakang. Sudah berapa tahun hobi merpati? Yang mendalami, betul-betul mendalami dari 97. 97. Iya. Saya ikut Wow. bos, langsung dipercaya nyilang-nyilang burung. Saya ikut merpati kolong 2017 saya sudah juara. 2017. Iya. Berarti belum Poker begitu. itu umurnya sekitar sampai sekarang 6-7 tahun ya. Berarti untuk hobi di merpati kolong sendiri Mbak Manut belum lama atau gimana? Belum lama. Malah justru belum lama. Belum lama. Oh. Saya di merpati tinggian Panggung Karangwatu itu saya berhenti 2010. 2010 berarti belum lama juga ya. Iya. Oh, jadi termasuk merpati kolong Magelang sendiri boomingnya itu memang belum begitu lama ya. Artinya memang perkembangannya memang signifikan. Memang sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali dalam jarak 3 tahun di Magelang udah marak banget. Terbukti mohon maaf ya pemirsa, di sepanjang jalan saya sering menemukan beberapa lapak berceceran itu loh. Satu kampung ada 2 lapak.
Itu memang belum lama juga ya? Belum lama juga. Oke Mbah, di Merpati Tinggian dulu itu yang paling melegenda di naungan Mbah Manut ya, apa aja Mbah? Punya bos saya pertama mulai tahun 2006 2096 sampai 98 itu wah banyak sekali yo. Oh, iya. Punya bos saya yang pertama itu banyak sekali. Terus setelah bos saya berhenti, saya ikut Baconglok. oh, Hampir 2 tahun. Punya Baconglok legend-legend itu. Legend. Wah, terutama yang dinamai Blue bapaknya Blue aku yang tua lho. Oh, preman? Aku lali tak jenenge iki. tapi ada Mbah di antara burung-burung tersebut yang sekarang dijadikan basis Merpati Kolong Bebas. Yang dijadikan sebagai basis ternakan Kolong Bebas. Di antara burung-burung legend tersebut yang Sekarang masih di tempat saya. Oh, Tapi sudah ada ngisi. udah nggak ngisi. Tidak ada ngisi. Dulunya saya buat kolong itu susah. Daerah apa? Kuro-kuro lah. Oh, itu Kuro-kuro, Pak. ya. Namanya Namanya kuro-kuro. Ayahnya itu kuro-kuro. Kuro-kuro. Itu legend juga punya Legend. Baconglok. Nah, setelah agak dibeli sama Pak Agung Tobing. Nah, Jogja itu Godean itu. Mas Riko, harapan ke depan nih. Ada tidak nih, Mas Riko selaku peternak muda, pemain muda dengan basis ternak yang boleh dibilang satu itu bapaknya Napoleon, bapaknya apa sih? Dana Batra ya? Iya, Itu katanya kan dari darahan Bandung Bandung ya. Mejan. Itu burung mejaan, Mas. Iya. Itu kalau yang dari mejaan itu ibunya. Ibunya. Ya, ibunya itu burung mejaan. Kalau untuk jantannya itu dulu pernah saya latih, tapi memang CC-nya over. Dulu saya latih itu patah sapit udang itu kanan kiri udah pernah patah semuanya. Akhirnya saya buat ternak, alhamdulillah punya anakan itu kurang lebih 13. Ya, 13. Itu anak yang pertama itu dibawa Om Fahmi, itu juragan pisang Lampung, itu katanya di sana sampai mati. Ya, kalau dia ngambil lagi yang namanya Cikara di Lampung itu udah juara 10 kali lebih itu di sana. Namanya Cikara, burungnya merah mata asem. Saudara-saudaranya Dana Batra. Iya, itu kalau yang Cikara itu anaknya dari kakaknya yang tadi namanya Pancaroba. Itu Doberman, itu Awaluddin yang udah pada juara-juara dan di teman lain-lain banyak itu. Banyak. Jadi pada intinya dalam hati nih, mohon maaf ya Mas Riko ya. Mas Riko sebenarnya punya basis sudah oke lah ya. Ada kemungkinan akan mengadakan persilangan gaya baru dengan ternak-ternak baru, misalnya dengan produk-produk baru yang sekarang lagi booming. Ada rencana nggak Mas Riko? Iya, ini kan sebagian saya ubah semua, Mas. Ibaratnya kalau orang motor bilang nyeting ya, ya ini settingan mesin baru semua ini. Ya, ini. Ada yang dikencengin, ada yang dikendorin ya. Ya, yang ngikutin teman-teman lah istilahnya. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti zaman loh Mas Riko. Iya, betul. Pangsa pasar itu sangat penting untuk kita, ya setidaknya kita mengimbangi ya. Iya. Mengimbangi. Oke Mas Riko. Ada yang mungkin perlu disampaikan dari Mas Riko sendiri? Iya, kalau untuk saya kalau ternak itu ilmunya saya masih nol ya. Saya masih di bawahnya naungan Mbah Panut sama Mas Iya, Dani. pokoknya manut saja gitu Iya, ya. betul. Saya masih di bawah naungannya. Saya masih perlu bimbingan lah, pengarahan. Ibaratnya soalnya kalau saya masih labil ya. Iyalah, anak muda pasti temperamental ya. Ya, betul. Nah, apa yang menjadi harapan Mas Riko nih ke depan setelah kita sudah memiliki berarti 6 ya, ini yang sangat inti ya, ada 6 ekor ya. Kalau sangat inti itu banyak Mas. Soalnya kalau di sini kan 6 ini, tapi ada yang lain, ada Fokker. Oh iya ya. Ya, ada Geger. Iya. Ada Citung. Ada R3. Lah itu banyak Mas. Kita ya kita namanya berusaha ya, kita saling kolaborasi, mana anaknya yang bagus ya kita pakai bersama. Nanti biar orang-orang itu kalau mau mencoba darahan lah sebagai mana udah ada sampelnya lah,
Ya udah ada gambarannya. Jadi intinya ketika menjual pun kita udah merasa yakin ya Mas. Iya. Setidaknya tidak berusaha menghindari mengecewakan orang. Ya betul Mas. Luar biasa. Oke, web lover, ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Riko dan Mbah Manut. Ini tadi sempat sedikit membahas tentang sejarah Mbah Manut selaku salah satu sesepuh Merpati Tinggian murni Kota Magelang, salah satu legend lah. Sebenarnya banyak legend-legend di Magelang, tapi ini Mbah Manut ini salah satu pelaku sejarah Merpati Tinggian Muntilan atau Magelang. Mas Riko, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Mas Riko bermanfaat ya. Bahwasanya setiap peternak itu harus bisa mengikuti kemauan apa ya pangsa pasar ya. Harus tetap selalu berinovasi, menyilangkan. Tadi sempat juga ada kemungkinan menyilangkan atau men-setting dengan yang baru-baru. Kemungkinan ya bisa jadi mengambil darahan Kenmouth misalnya. Pasti langsung booming itu. Langsung booming itu biasanya itu. Tapi ya apapun itu namanya berternak itu misteri ya Mas. Iya betul. Misteri. Yang penting ilmunya, jiwa ingin tahu sama spekulasinya yang harus tinggi. Masalah hasil itu nanti mengikuti lah. Oke, developer, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf nih apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan dari saya secara pribadi dan kami sebagai selaku pelaku obrolan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Mohon Mas Gaga ditutup. Oke, untuk semuanya terima kasih. Semoga dunia merpati kolong khususnya Nusantara lah, semua penjuru Nusantara bisa saling kita memajukan merpati sama-sama lah, dengan tujuan kita tunjukkan bahwa hobi merpati itu tidak hanya sekedar hobi, tapi bisa meningkatkan taraf perekonomian. Siap. Terima kasih ya developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko, terima kasih Mbak Manut. Semoga Mas Riko dan Mbak Manut ke depan makin berjaya dengan apa yang dimiliki. Amin. Dan semoga pertalian silaturahmi kita tetap berjalan. Amin. Siap.